Cahaya lampu kristal menimpa wajahku saat suara itu menghantam tanpa belas kasihan. Lihat dirimu. Bahkan berdiri di sebelah keluargaku saja kamu tidak pantas. Ucap Rian dengan sorot mata jijik, seolah aku adalah noda di pesta mewah tempat kami berdiri. Beberapa tamu menoleh, menahan senyum sinis. Ada yang berbisik, kasihan, istrinya sendiri sampai diusir begitu. Aku merasakan tatapan-tatapan itu menusuk kulitku. Tapi Rian tidak berhenti. Kamu cuma bikin malu. Kalau ingin terlihat berharga, coba berkaca dulu. Siapa yang mau mengaku punya istri seperti kamu? Kata-katanya jatuh satu persatu, dingin, tajam, dan sengaja diucapkan keras agar semua orang mendengar. Aku menggenggam jemariku, menahan gemetar. Sementara udara di sekitar kami seperti ikut menekan dadaku. Tapi sebelum lanjut, saya doakan yang sudah subscribe channel Kisah Populer. Semoga sehat selalu, panjang umur, rezekinya lancar, dan yang punya hutang segera lunas. Dan jangan lupa komen dari mana kalian nonton video ini. Yuk, kita mulai ceritanya. Novia melihat dirinya di cermin dengan cara seseorang yang telah lama belajar menyembunyikan peta emosi di balik kerutan halus wajah. Cahaya pagi menyingkap serat kain yang ia pilih. Sederhana namun rapi, seperti kebiasaan yang sengaja dipertahankan untuk menenangkan dunia yang selalu menilai. Di belakang bahu Novia, bayangan suami melintas dengan langkah yang bising. Pakaian rapi, rambut yang selalu tampak disisir untuk menjangkau pengakuan, senyum yang dilatih untuk menandai superioritas. Narator berdiri dekat, seperti saksi yang diam, dan memperhatikan setiap gerak mata yang tak sempat tersembunyi. Suasana rumah mereka pagi itu seperti panggung yang menunggu kata terakhir. Ruang tamu dipenuhi furnitur mahal yang berkilau tetapi dingin, seolah kekayaan menolak kehangatan. Bau kopi tercampur dengan wangi parfum yang sengaja dipilih untuk menyamarkan kegelisahan. Novia merasakan denting kecil di perutnya. Bukan takut, tetapi waspada. Ia tahu bagaimana kata-kata tertentu bisa melukai lebih dalam daripada pukulan tangan. Rian berdiri di dekat meja. Suara yang biasanya memerintah kini penuh nada yang menekan. Ia tidak perlu berteriak untuk merendahkan. Kata-kata kecilnya sudah cukup untuk menancapkan jarum pada martabat. Rian mengucapkan sesuatu tentang penampilan, tentang tidak layak, tentang rasa malu yang akan ia bawa ke pesta keluarga. Ucapan itu mengambang di udara, diterima dan disebarkan oleh dinding mewah. Novia mendengar lalu mengamati reaksi orang sekitar. Tawa kecil yang salah tempat, tatapan yang tajam seperti jarum. Ia merasakan amarah. Tetapi amarah itu bukan api liar. Amarahnya adalah baja yang sejuk, terlapisi ketenangan. Ia menunduk, menata rambutnya, menunjukkan kesopanan yang sudah menjadi topeng hidupnya. Namun, di bawah topeng itu, tekad perlahan mengeras menjadi sesuatu yang tak bisa lagi dibungkam. Ia memikirkan Hadi, keponakan yang akan menikah, anak yang ia sayangi seperti darah sendiri, orang yang menjadi salah satu alasan ia tidak bisa lari dari konflik ini. Keputusan Rian membuatnya dilempar ke persimpangan yang jelas. Pergi seperti yang dikehendaki suami, menghilang dari wajah pesta yang menuntut citra sempurna, atau bertahan, hadir sebagai saksi dari kenyataan yang selama ini disembunyikan. Keheningan terasa seperti jurus terakhir yang menunggu dilepaskan. Novia mengangkat kepalanya perlahan, menarik napas panjang yang terasa seperti menarik benang takdirnya sendiri. Keputusan datang bukan sebagai ledakan, melainkan sebagai penegasan. Ia akan hadir. Bukan untuk menghancurkan, bukan untuk pamer, tetapi untuk berdiri di tempat yang selama ini tak pernah benar-benar ia tinggali di muka publik. Novia melangkah keluar dari kamar. Langkahnya tidak tergesa tetapi pasti. Di lorong, lampu kristal memantulkan kilau yang menciptakan dua bayangan. Satu kecil, satu besar. Bayangan besar adalah citra yang selalu ingin ditampilkan keluarga suami. Bayangan kecil adalah dirinya yang sesungguhnya, yang kini menolak disamarkan lagi. Di sepanjang jalan menuju mobil, ia mendengar bisik-bisik yang membuat kulitnya merinding, namun ia juga merasakan sesuatu lain, seperti aliran hangat yang mengitari tulang belakangnya, keyakinan yang baru dilahirkan. Dunia bandar dan pesta itu tidak akan mengubah keputusannya malam ini.
Ketika pintu mobil menutup, ia membawa serta ketenangan yang tajam, seperti pisau yang terselip di balik senyum. Malam itu, ballroom menunggu, lengkap dengan lampu kristal dan meja yang berbaris seperti deretan penghakiman. Novia tahu bahwa ia akan memasuki ruang yang akan menguji sendi-sendi kehidupannya. Ia tahu pula bahwa masuknya ia bukan sekadar langkah, melainkan awal dari sebuah perhitungan yang tak pernah diminta oleh siapapun kecuali oleh dirinya sendiri. Mobil melaju menuju ballroom dengan keheningan yang menegangkan, seolah setiap gedung tinggi di luar jendela sedang mengawasi keputusan yang baru saja dibuat Novia. Di kursi belakang, ia duduk dengan tubuh tegak namun tangan yang saling menggenggam, bukan karena takut, tetapi karena sedang menahan gelombang emosi yang datang bergantian seperti arus kuat di bawah permukaan laut yang tenang. Narator berdiri tepat di belakangnya, merasakan bagaimana napasnya berubah setiap kali ia memikirkan ucapan terakhir Rian, ucapan yang masih tertinggal seperti noda samar di dalam kepalanya. Ketika mobil berhenti, cahaya hotel menyambut dengan kilau yang memaksa mata berkedip. Gedung itu terlihat seperti istana kaca yang dibangun dari kesombongan, tempat yang menghargai status lebih tinggi daripada ketulusan. Novia melangkah turun perlahan, tumitnya menyentuh lantai marmer dengan suara yang terdengar jelas, membelah keraguan dalam dirinya. Udara malam mengandung wangi parfum mahal bercampur bunga segar, aroma yang biasanya menenangkan, namun malam itu terasa seperti peringatan bahwa setiap langkahnya akan diperhatikan. Di lobi, tamu-tamu berdiri dengan pakaian megah dan senyum yang dipasang rapi. Mereka menoleh, sebagian karena terkejut melihat Novia datang setelah desas-desus bahwa ia telah diusir. Sebagian lagi menatap dengan sorot mata yang menilai, membandingkan, mengukur. Narator mengamati bagaimana ekspresi mereka berubah saat mata mereka mengenali wajah yang selama ini diremehkan. Senyum manis mereka mengeras, menjadi garis dingin yang menandai ketidaknyamanan. Novia berjalan dengan gerak tubuh yang terkendali, seolah setiap langkahnya telah terlatih untuk menghadapi panggung sosial yang tak pernah benar-benar menerimanya. Gaunnya bergerak lembut, mengikuti tiap ayunan tubuh yang tenang. Namun di balik ketenangan itu ada denyut tegang yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang berdiri cukup dekat. Denyut antisipasi terhadap konfrontasi yang tak bisa dihindari. Di tengah lobi, seorang tamu wanita berbisik kepada rekannya. Bisikan itu tidak keras, tetapi cukup jelas untuk terdengar oleh telinga yang peka. Mereka membicarakan keberanian Novia untuk hadir, mempertanyakan alasan dan motifnya. Narator melihat bagaimana wajah Novia sedikit mengeras, bukan karena sakit hati, tetapi karena ia mengingat berapa lama ia telah dibiarkan menjadi sasaran gosip seperti itu. Kali ini, ia tidak berniat tunduk. Ia melewati pintu besar ballroom. Cahaya lampu kristal menyambut dengan kilau yang mewah, memantulkan cahaya ke lantai seperti ribuan bintang yang bergulir. Ruangan penuh suara, tawa, dan nada tinggi percakapan yang dibumbui kesombongan halus. Ketika Novia muncul di ambang pintu, ruangan seolah menahan napas. Beberapa tamu berhenti berbicara. Beberapa menatap dengan mata membesar. Rian, yang sedang berdiri bersama keluarganya, tampak terperangah. Tatapan pertamanya mengandung ketidakpercayaan, lalu berubah menjadi kemarahan yang tidak sempat ia sembunyikan. Setiap detik terasa panjang. Novia melihat wajah-wajah itu seperti melihat mosaik dari masa lalu yang selalu menempatkannya di posisi terendah. Namun sesuatu dalam dirinya menolak untuk merasakan kecil. Ia bukan lagi wanita yang berdiri di bawah bayang-bayang orang lain. Malam itu ia berdiri sebagai seseorang yang membawa rahasia besar. Rahasia yang telah ia simpan terlalu lama. Rahasia yang siap mengubah arah setiap hubungan yang ada di ruangan itu. Narator memperhatikan bagaimana bahunya tegak, bagaimana ekspresi wajahnya tenang, dan bagaimana langkah kecil berikutnya menjadi awal perubahan besar. Ballroom itu tidak tahu bahwa malam itu mereka akan menyaksikan kebangkitan seseorang yang selama ini mereka remehkan. Mereka tidak tahu bahwa langkah perempuan itu adalah langkah yang akan mengubah nasib semua orang yang berdiri di dalamnya. Ballroom itu semula penuh dengan cahaya hangat dan percakapan yang mengalir seperti sungai yang terlalu yakin dengan arahnya. Namun suasana berubah begitu Novia memasuki ruangan. Seolah seseorang meredupkan musik tanpa menyentuh alat apapun.
Sorot lampu kristal memantul di gaunnya dan membuatnya terlihat seperti pusat gravitasi baru yang menarik seluruh perhatian tamu. Narator berdiri dekat di belakangnya, merasakan bagaimana udara menegang saat tatapan demi tatapan mengarah seperti anak panah yang ditembakkan tanpa suara. Rian melangkah cepat. Wajahnya memucat seperti seseorang yang melihat ancaman yang tak pernah ia perhitungkan. Ekspresi yang biasanya angkuh kini berubah menjadi campuran panik, marah, dan takut kehilangan kendali. Setiap langkahnya memantulkan keputusasaan yang berusaha ia samarkan dengan senyum kaku. Namun sebelum ia sempat mendekat, kerumunan bergerak, dan seseorang lain muncul dari sisi panggung. Hadi, calon mempelai pria, dengan langkah mantap, menembus keramaian sambil membawa aura penghormatan yang tidak biasa muncul dari kalangan keluarga Rian. Wajahnya bersinar dengan ketulusan yang jarang terlihat di acara glamor seperti itu. Ketika matanya menangkap sosok Novia, ekspresinya berubah menjadi lega, seperti seseorang yang akhirnya menemukan orang yang paling ia tunggu. Hadi mengambil mikrofon di atas panggung. Tamu-tamu yang tadinya sibuk dengan gengsi dan tawa mulai memperhatikan. Detik berikutnya, suaranya menggema di seluruh ruangan dengan kejelasan yang memotong kesombongan malam itu. Ia menyambut Novia. Bukan sebagai kerabat jauh, bukan sebagai istri seseorang, tetapi sebagai pemimpin perusahaan mereka. Penyebutan itu jatuh ke lantai marmer seperti baterai yang meledakkan keheningan. Tamu-tamu membeku. Beberapa menatap dengan mata melebar seperti baru saja ditarik dari mimpi panjang yang salah arah. Beberapa lainnya terperangah. Bibir bergetar antara syok dan ketidakpercayaan. Narator memerhatikan perubahan kecil pada wajah Novia. Matanya menunjukkan kilau getir yang selama ini ia simpan rapat. Ketika Hadi memuji dedikasinya sebagai pemilik perusahaan, bahunya yang tegang perlahan melonggar, seperti beban lama yang mulai tergeser. Dalam sekejap, seluruh cerita yang selama ini dibangun keluarga Rian runtuh tanpa peringatan. Rian, yang berdiri di tengah tamu, tampak seperti seseorang yang kehilangan kendali atas panggung yang ia kuasai bertahun-tahun. Wajahnya memerah, matanya bergerak liar, bibirnya bergetar mencoba menyusun kalimat pembelaan yang tidak pernah berarti sejak kebenaran ditelanjangi di depan publik. Ia berusaha melangkah maju, namun langkahnya kehilangan arah, seperti seseorang yang tersandung oleh bayangan sendiri. Sementara itu, keluarga Rian berdiri mematung. Sorot mata mereka berubah dari sombong menjadi panik, lalu turun menjadi rasa malu yang mereka coba sembunyikan dengan senyum masam dan tatapan ke lantai. Mereka melihat satu sama lain, tetapi tidak ada yang berani mengambil langkah. Keegoisan mereka runtuh bersamaan dengan bangunan reputasi yang selama ini mereka gunakan sebagai tameng. Novia mengambil mikrofon. Narator bisa merasakan atmosfer ruangan berubah drastis. Udara seakan menahan napas. Suaranya keluar tenang, namun memiliki ketegasan yang mampu memotong tebalnya kepura-puraan sosial. Setiap kata yang ia ucapkan membawa beban tahun-tahun diam yang kini terbayar dengan kejujuran yang tidak lagi bisa disembunyikan. Tamu-tamu terpaku. Rian terdiam. Keluarganya menunduk. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, kebenaran berdiri di tengah ballroom yang selama ini menjadi panggung kesombongan. Novia bukan lagi latar belakang yang bisa dihapus kapanpun mereka mau. Ia berdiri sebagai pusat cerita, pusat kekuatan, dan pusat perubahan. Ballroom itu baru saja menyaksikan awal dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada pesta pertunangan. Itu adalah awal dari perhitungan. Ruangan yang sebelumnya riuh kini berubah menjadi panggung yang sunyi, seolah setiap tamu takut bernapas terlalu keras. Novia berdiri di bawah cahaya lampu kristal yang memantul lembut pada gaunnya, menciptakan siluet yang tegas seperti garis perintah. Narator berdiri sangat dekat, cukup untuk merasakan getaran halus pada lengan Novia saat ia menurunkan mikrofon perlahan. Ketegangan yang memenuhi udara terasa seperti benang yang ditarik hingga hampir putus, menuntut ledakan berikutnya. Rian akhirnya melangkah maju. Langkahnya goyah, bukan karena berat tubuh, tetapi karena berat kenyataan yang baru saja ditumpahkan ke hadapan semua orang. Wajahnya tidak lagi menyiratkan keangkuhan, melainkan ketakutan yang tidak ia mengerti. Ia menatap ke arah tamu yang mulai berbisik, ke arah keluarganya yang tampak membeku,
dan akhirnya ke arah Novia, wanita yang selama ini ia rendahkan tanpa rasa bersalah. Kata-kata keluar dari mulutnya dengan tergesa, mencoba membentuk pembelaan yang setengah matang. Nada suaranya memaksakan superioritas yang sudah lama hilang, seolah ia percaya bahwa jika ia terdengar cukup keras, kenyataan bisa diputar kembali ke tempat yang ia inginkan. Namun tidak ada satupun tamu yang menanggapinya. Pandangan mereka tidak lagi mengaguminya. Mereka kini melihatnya dengan mata yang menolak diperdaya. Keluarga Rian yang berdiri tidak jauh darinya tampak seperti patung yang dilukis oleh rasa malu. Ibunya memegang tangan ayahnya dengan erat. Matanya menatap Novia seperti menatap seseorang yang tiba-tiba berubah menjadi hakim. Tatapan itu bukan tatapan benci, melainkan tatapan sadar bahwa mereka telah salah menilai seseorang yang jauh lebih kuat daripada yang pernah mereka bayangkan. Adik Rian, yang biasanya menjadi pusat perhatian, kini menunduk, terjebak antara rasa hormat pada calon suaminya dan rasa takut pada reputasi keluarganya yang runtuh. Narator memperhatikan bagaimana reaksi tamu bergeser cepat. Ada yang memalingkan wajah dari Rian, ada yang membisikkan komentar tajam, ada yang memandang Novia dengan kekaguman baru yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Perubahan itu bukan sekadar perubahan opini, itu adalah pergeseran kekuatan, sebuah retakan besar di dalam struktur sosial yang selama ini menempatkan keluarga Rian di puncak. Novia tetap diam, tetapi diamnya bukan tanda ketakutan. Diamnya adalah keputusan. Ia menatap Rian bukan dengan kebencian, melainkan dengan jarak. Jarak yang hanya dimiliki seseorang yang telah melepaskan beban lama. Narator bisa merasakan bahwa bagi Novia, ini bukan kemenangan. Ini adalah klarifikasi. Semua orang akhirnya melihat apa yang telah ia lihat selama bertahun-tahun. Hadi berdiri di sisi panggung, memperhatikan dengan rahang mengeras. Ia tampak siap melangkah membantu Novia jika diperlukan, tetapi ia tahu ini adalah momen yang hanya bisa diselesaikan oleh wanita itu sendiri. Kedewasaannya membuatnya menjauh beberapa langkah, memberi ruang bagi kebenaran untuk menyelesaikan tugasnya. Rian mencoba mendekat lagi, tetapi langkahnya terhenti ketika beberapa tamu secara halus memalingkan tubuh, membuat dinding sosial yang tidak terlihat namun sangat nyata. Ia merasakan kehampaan yang merayap di dadanya. Status, penghormatan, kedudukan, semua itu tampak menguap dalam hitungan menit. Tidak ada panggung yang tersisa untuknya. Tidak ada sorot yang memihaknya. Dan justru saat itulah topeng keluarga Rian retak seluruhnya. Malam itu, di bawah lampu kristal yang menggantung seperti saksi bisu, kebohongan masa lalu terburai tanpa belas kasihan. Tidak ada lagi cerita palsu tentang siapa yang layak, siapa yang berkelas, atau siapa yang memegang kendali. Tidak ada lagi sandiwara yang bisa menyelamatkan mereka. Yang tersisa hanyalah kebenaran yang tegak. Dan kebenaran itu berdiri di atas panggung, mengenakan nama Novia. Suasana ballroom berubah menjadi ruang perhitungan yang tidak pernah dibayangkan siapapun. Setelah topeng keluarga Rian runtuh, gelombang kedua datang menghantam tanpa ampun. Kali ini bukan dari tamu atau bisikan publik, tetapi dari rasa frustrasi dan kepanikan yang akhirnya meledak di dalam diri keluarga itu sendiri. Narator berdiri dekat Novia, memperhatikan perubahan yang bergulir cepat seperti badai yang turun dari langit tanpa peringatan. Rian melangkah lagi ke arah Novia, namun kali ini bukan dengan ketakutan, melainkan dengan kemarahan yang berusaha mempertahankan gengsi yang telah tumbang. Wajahnya memerah, matanya menyala dengan keputusasaan yang membawa sifat buruknya ke permukaan. Ia menuding ke arah Novia, menyalahkannya atas segalanya, menuduhnya merusak keharmonisan keluarga, merusak pesta, merusak reputasinya. Suaranya terdengar keras, namun bukan penuh wibawa. Itu suara seseorang yang tenggelam dan mencakar permukaan air tanpa arah. Beberapa tamu mulai menggeleng. Ada yang memandang ke bawah, malu menyaksikan seorang pria dewasa melepaskan kendali seperti anak kecil yang merasa mainannya direbut. Sementara itu, ibunya Rian berusaha mencapai lengan putranya, mencoba menenangkannya, tetapi genggamannya ditolak. Sang ayah berdiri mematung, terkejut oleh sisi putranya yang bahkan mereka sendiri tidak pernah lihat secara terang. Novia tidak bergerak. Tubuhnya tegak. Pandangan matanya tidak bergetar sedikit pun.
Narator bisa merasakan ketenangannya. Ketenangan yang tidak dibangun oleh kemenangan, tetapi oleh kelelahan panjang dari pertahanan yang akhirnya mencapai batas. Dalam diamnya, ada jawaban yang tidak perlu diucapkan. Kebenaran tidak perlu berteriak. Ketika Rian semakin tersudut, kata-katanya berubah menjadi serangan pribadi. Ia menyeret isu lama, mengungkit kekurangan yang ia ciptakan sendiri, mencoba membalikan opini publik dengan cara yang terlalu telat. Tamu-tamu yang tadinya memandang keluarga Rian dengan hormat, kini berdiri dengan kekecewaan yang tidak bisa disembunyikan. Ada yang menutup mulut dengan tangan. Ada yang menatap Novia dengan sorot yang meminta maaf. Ada pula yang melihat Rian seolah melihat seseorang yang baru mereka kenal malam itu. Namun serangan terbesar datang bukan dari mulut Rian, tetapi dari ibunya sendiri. Wanita itu, yang selama ini menjaga citra keluarga seakan itu mahkota yang harus diseret kemanapun ia pergi, akhirnya meluapkan rasa marahnya kepada Novia. Bukan karena yakin dengan kata-kata sendiri, tetapi karena panik melihat reputasinya di tepi jurang. Ia menyalahkan Novia sebagai sumber kekacauan, menuduhnya merencanakan semuanya sejak awal, menuding bahwa kehadiran Novia hanyalah untuk mempermalukan mereka di hadapan publik. Serangan itu menghantam keras bukan karena kata-katanya benar, tetapi karena kata-kata itu berasal dari tempat yang paling sering dijadikan tameng untuk menyerang, keluarga suami. Suasana menjadi berat. Rasa malu dan kepanikan mereka berubah menjadi kekejaman defensif, sebuah bentuk penghancuran yang muncul ketika seseorang kehilangan kendali atas cerita yang selama ini mereka atur. Narator melihat bagaimana Novia menarik napas perlahan, lalu mengembuskannya tanpa suara. Mata wanita itu tidak menunjukkan kemarahan. Yang ada hanyalah kesadaran. Kesadaran bahwa tidak ada yang bisa ia lakukan untuk mengubah cara pikir keluarga yang telah lama menutup hati mereka. Kesadaran bahwa malam itu bukan akhir konflik. Ini baru permulaan dari kehancuran lebih besar yang akan datang. Rian akhirnya mengucapkan kata-kata yang membuat seluruh ruangan terdiam. Kata-kata yang tidak hanya memotong martabat Novia, tetapi juga merobek ikatan rumah tangga yang seharusnya ia lindungi. Ia mengusir istrinya di depan semua orang. Mengatakan bahwa ia tidak ingin melihatnya lagi. Menghapusnya dari hidupnya seperti seseorang menyingkirkan noda di kain. Dengan kata itu, kejatuhan yang tidak terelakkan akhirnya terjadi. Ruangan tertutup oleh keheningan tak nyaman. Tidak ada tamu yang berani menatap langsung. Mereka tahu mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar drama keluarga. Mereka menyaksikan pengusiran, penghakiman, pembubaran martabat seorang istri oleh pria yang seharusnya menjaganya. Dan tepat ketika semua perhatian tertuju pada Rian, narator melihat sesuatu yang berbeda pada Novia. Ia tidak runtuh. Ia tidak menangis. Ia hanya berdiri, tenang, tegak, seperti seseorang yang baru saja melihat pintu terbuka di tengah tembok yang selama ini mengurungnya. Pengusiran itu, bagi Novia, bukan akhir. Itu adalah pembebasan pertama. Ketika kata terakhir Rian jatuh di tengah ballroom, suasana terasa seperti kaca yang baru saja pecah berderak. Tidak ada yang berani bergerak. Tidak ada yang berani menarik napas terlalu keras. Narator berdiri di belakang bahu Novia, merasakan bagaimana udara di sekelilingnya menegang, seolah seluruh dunia menunggu reaksi wanita itu. Namun Novia tetap diam. Wajahnya tidak menunjukkan luka, hanya ketegasan yang tumbuh perlahan seperti batu karang yang tak bisa dihanyutkan gelombang. Rian semakin tersulut oleh diam itu. Ia menganggap keheningan Novia sebagai bentuk perlawanan. Pria itu melangkah maju, mengulang kata-kata pengusiran dengan suara lebih keras, seakan volume bisa menggantikan kewibawaan yang telah hilang. Ia menyuruh Novia keluar, memerintahkan para tamu menjauh, memaksa keluarga untuk menganggap istrinya sebagai aib yang harus disingkirkan. Kata-kata itu menusuk ruangan dengan brutal. Tidak ada satupun tamu yang berani menatap langsung ke wajahnya, karena mereka tahu batas telah dilewati. Ibunya Rian, yang biasanya tampil anggun, kini terlihat seperti seseorang yang kehilangan kendali atas sandiwara hidupnya. Ia memerintahkan petugas keamanan hotel untuk mengiringi Novia keluar. Adik Rian memalingkan pandangan, tidak berani menentang keluarganya,
meski ekspresinya menunjukkan rasa bersalah. Ayah Rian hanya berdiri membeku, seolah ia juga tidak mengerti bagaimana keluarga yang ia banggakan bisa terjerumus begitu jauh dalam satu malam. Narator melihat bagaimana petugas hotel melangkah ragu. Mereka mengenal nama Novia, mengenal posisinya, mengenal statusnya sebagai pemilik perusahaan besar yang bahkan mensponsori beberapa acara di hotel itu. Namun tekanan keluarga Rian membuat mereka canggung, berdiri di antara rasa takut dan rasa hormat yang bertabrakan. Akhirnya, mereka mendekat dengan langkah perlahan, meminta izin dengan suara bergetar. Mereka tidak memaksa. Mereka bahkan tidak berani menyentuh. Mereka hanya menunduk, meminta maaf dengan mata. Novia mengangguk lembut. Tidak ada perlawanan. Tidak ada kata kasar. Ia hanya memandang Rian sekali, cukup lama untuk membuat pria itu tersentak, seolah ada sesuatu yang dipantulkan dari mata Novia. Bukan amarah, bukan dendam, hanya jarak yang sangat jauh, seperti jurang yang tidak akan pernah bisa dijembatani lagi. Ia berjalan keluar dari ballroom. Langkahnya pelan, tetapi setiap langkah terdengar jelas dalam keheningan ruangan, memantul di dinding marmer seperti gema penghakiman. Tamu-tamu menyingkir memberi jalan, sebagian menundukkan kepala, sebagian lagi menyesali keterlibatan mereka dalam cerita yang baru mereka pahami separuhnya. Ketika Novia mencapai pintu, lampu kristal di belakangnya berkilau terakhir kalinya di punggungnya, seperti simbol bahwa ia sedang meninggalkan panggung yang tidak pernah benar-benar layak baginya. Narator memperhatikan bagaimana punggung wanita itu tegak, bagaimana bahunya tidak jatuh sedikit pun, dan bagaimana gaunnya bergerak seperti tirai penutup pada babak yang telah selesai. Di luar ballroom, lorong hotel terasa lebih sepi daripada biasanya. Udara dingin menyentuh kulitnya, namun tidak mampu menembus ketegasan yang kini melingkupi dirinya. Beberapa karyawan hotel menunduk hormat saat ia lewat, mengetahui siapa dirinya sebenarnya, tetapi tidak berani bersuara karena takut kehilangan pekerjaan. Novia menghargai itu. Ia tidak marah pada mereka. Dunia memang sering membuat orang kecil harus memilih diam. Ketika ia keluar dari pintu utama hotel, angin malam menyambutnya dengan kelembutan yang tidak ia rasakan sejak lama. Ia berhenti di anak tangga pertama, menatap ke langit kota yang penuh lampu, dan narator merasakan sesuatu berubah dalam dirinya. Bukan patah, bukan runtuh. Yang berubah adalah arah. Pada malam itu, Novia diusir dari tempat yang tidak pernah memberikan rumah bagi hatinya. Pengusiran itu mungkin terlihat seperti penghinaan, tetapi narator melihat maknanya lebih dalam. Ini adalah batas yang akhirnya ditarik tegas. Ini adalah garis pemisah antara kehidupan lama yang penuh tekanan dan kehidupan baru yang belum ia kenal. Malam itu, Novia melangkah turun dari tangga hotel. Setiap langkah menandai satu hal. Ia tidak kembali. Setelah meninggalkan hotel malam itu, dunia terasa terlalu besar dan terlalu sepi bagi seorang wanita yang baru saja kehilangan tempat yang seharusnya menjadi rumahnya. Narator berjalan di belakang Novia, merasakan bagaimana udara malam yang lembut tidak cukup mampu meredakan dinginnya hati yang baru diusir oleh orang yang ia percaya bertahun-tahun. Kota tampak hidup dengan lampu yang berkilauan, tetapi bagi Novia, cahaya itu terasa seperti ironi yang menyakitkan. Kerlap-kerlipnya hanya mengingatkan bahwa ia kini berdiri sendirian. Mobil tidak menjemputnya. Tidak ada keluarga yang menunggu. Ia berjalan menuju halte taksi dengan langkah tenang yang memaksa dirinya untuk tetap berdiri tegak. Para sopir taksi menoleh, beberapa mengenal wajahnya dari berita bisnis yang sering muncul di layar televisi hotel, tetapi mereka tidak bersuara. Mereka hanya membuka pintu dengan hormat, mengetahui bahwa apapun yang tengah dialami wanita itu bukanlah sesuatu yang pantas dispekulasikan. Di dalam taksi, Novia duduk dengan tangan bertaut rapi di pangkuan. Narator memperhatikan bagaimana matanya menatap keluar jendela, mengikuti setiap lampu jalan yang memantul pada kaca. Namun tidak ada air mata. Kesedihannya tidak meledak. Ia merasuk perlahan, membuat setiap detak jantungnya terasa berat. Sesekali ia menarik napas dalam, seperti seseorang yang berusaha memahami kenyataan baru yang terlalu sunyi untuk langsung diterima.
Taksi berhenti di depan sebuah apartemen kecil yang selama ini ia gunakan untuk bekerja tanpa diketahui siapapun. Tempat itu jauh dari rumah besar keluarga Rian. Jauh dari kemewahan palsu. Jauh dari tatapan penilaian. Lift yang ia masuki mengeluarkan suara mesin tua yang mematahkan keheningan. Setiap lantai yang terlewati terasa seperti ia sedang turun ke dalam lembah kehidupannya sendiri. Apartemen itu sederhana. Perabotnya tidak banyak, hanya lemari kecil, meja kerja, sofa yang warnanya mulai pudar, dan jendela besar yang menghadap langsung ke kota malam. Narator melihat bagaimana Novia melepaskan mantelnya, melipatnya perlahan, lalu menaruhnya di sandaran kursi, seolah ia ingin memastikan bahwa meski hidupnya hancur, ia tetap mempertahankan kerapian dan martabatnya. Ia duduk di tepi tempat tidur. Di ruangan itu, tidak ada suara lain selain bunyi kipas angin yang berputar pelan. Novia mengusap lengannya sendiri, merasakan dingin yang menembus kulit. Untuk pertama kalinya malam itu, ia membiarkan tubuhnya merosot sedikit. Bukan karena menyerah, tetapi karena merasa manusia. Putus asa bukan kata yang cocok untuknya. Yang lebih tepat adalah hancur dengan kesadaran penuh. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Narator mengikuti langkahnya yang rutin namun berat. Ia bangun pagi dengan mata yang masih pegal, menyiapkan kopi yang aromanya memenuhi apartemen kecil itu, lalu membuka laptop untuk memeriksa kondisi perusahaan. Namun bekerja dalam kesendirian membawa rasa sakit yang berbeda. Ia menjalani hari panjang tanpa suara percakapan, makan sendirian tanpa tawa, dan tidur tanpa bahu yang bisa ia sandarkan kepala. Ketika malam turun, ia sering berdiri di depan jendela besar, menatap lampu-lampu kota yang menyala ramai. Dari kejauhan, ia melihat dunia yang berjalan seperti biasa, tanpa peduli pada kehilangan yang sedang ia alami. Narator merasakan getir yang melingkupi dirinya. Hidup tidak berhenti hanya karena ia terluka. Namun setiap malam, ketika ia menatap kota yang tak berubah, Novia merasa dirinya semakin jauh dari kehidupan yang dulu ia kenal. Suatu sore, ia menemukan dirinya duduk di lantai dengan tumpukan berkas di sekelilingnya. Matanya menatap satu dokumen lama dari ayahnya, pesan singkat tentang keberanian dan kehormatan. Narator melihat bagaimana tangan Novia bergetar saat menyentuh kertas itu. Ia menyadari sesuatu yang menyakitkan. Selama ini ia bertahan dalam rumah tangga yang salah bukan karena cinta, tetapi karena takut mengecewakan kenangan ayahnya. Kesadaran itu menamparnya dengan lembut. Dalam sunyi apartemen kecil itu, Novia merasa luka-lukanya menganga. Namun untuk pertama kalinya, ia juga merasakan ruang kecil untuk bernapas. Hidupnya kini sengsara, pahit, sepi, dan penuh bayangan kegagalan. Namun justru dalam kehancuran itu, narator melihat cahaya kecil yang belum padam. Cahaya yang masih menunggu saatnya menyala kembali. Hari-hari berlalu dengan langkah berat yang menyeret perasaan Novia semakin dalam ke ruang sunyi yang tak pernah ia bayangkan. Namun pada pagi tertentu, sebelum langit sepenuhnya membuka mata, suara notifikasi dari ponsel memecah kesunyian apartemen kecil itu. Narator berdiri di belakangnya, melihat bagaimana alis Novia terangkat ketika ia membaca pesan yang diteruskan dari sekretaris kepercayaannya. Pesan singkat, namun isinya mengalir seperti petir yang menyambar tenang. Perusahaan dalam bahaya. Laporan keuangan menunjukkan angka yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Grafik menurun tajam, kontrak besar dibatalkan, dan kepercayaan investor mulai goyah. Semua terjadi begitu cepat, seolah ada tangan tak terlihat yang sengaja menarik fondasi bisnis keluarganya hingga nyaris roboh. Novia menatap layar ponsel dengan tatapan yang berubah dari lelah menjadi awas. Narator bisa merasakan denyut kecil di nadinya mulai bergerak lebih cepat. Ia membuka laptop, dan kenyataan terpampang jelas. Seluruh laporan menyeratkan satu hal yang tidak bisa diabaikan. Perusahaan membutuhkan dirinya. Bukan sebagai simbol, bukan sebagai pewaris, tetapi sebagai pemimpin yang mampu membawa mereka keluar dari krisis. Namun ada kejanggalan lain yang menempel di antara setiap angka. Kejanggalan yang terasa seperti jebakan. Novia menyandarkan tubuhnya pada kursi. Ruangan sunyi, tetapi pikirannya bergerak cepat.
Ia merunut kejadian demi kejadian, dari sikap Rian sebelum pesta hingga pengusiran malam itu. Narator melihat tatapannya mengeras, seperti seseorang yang akhirnya menemukan pola yang sengaja disembunyikan. Kejatuhan perusahaan ini terlalu tepat waktunya. Terlalu dekat dengan keributan rumah tangganya. Terlalu jelas untuk dianggap kebetulan. Ada seseorang yang sengaja menjerat perusahaan. Dan orang itu bukan musuh jauh. Novia bangkit. Tubuhnya masih lelah. Namun langkahnya menjadi lebih tegas. Ia mengenakan mantel sederhana, menyisir rambutnya, dan mengambil kunci apartemen. Ketika ia melihat pantulan dirinya di cermin, narator merasakan sesuatu berubah dalam matanya. Ada api kecil yang tumbuh, bukan api kemarahan, tetapi api keberanian yang selama ini tertimbun di bawah harapan-harapan yang salah. Ia pergi menuju kantor pusat. Perjalanan ke sana terasa berbeda dari biasanya. Taksi melaju melewati gedung-gedung tinggi yang memantulkan kilau matahari pagi. Cahaya emas itu menari di kaca jendela dan menyinari wajah Novia, menciptakan bayangan halus yang berlapis tekad. Narator memperhatikan bagaimana ia menutup matanya sejenak, bukan untuk beristirahat, tetapi untuk menenangkan badai yang akan segera ia hadapi. Ketika ia memasuki lobi kantor, para karyawan terdiam sejenak. Mereka mengenalnya. Mereka tahu ia menghilang beberapa hari. Namun dalam pandangan mereka kini terpancar harapan, seolah kedatangannya bisa menghentikan keruntuhan yang mulai menghantui perusahaan. Novia membalas sapaan mereka dengan anggukan kecil. Tidak berlebihan. Tidak dibuat-buat. Hanya kehangatan yang tidak pernah hilang dari dirinya, bahkan dalam kehancuran. Di ruang rapat, para eksekutif sudah berkumpul. Wajah-wajah mereka menunjukkan kecemasan yang tidak bisa ditutupi. Beberapa berdiri ketika Novia masuk, sebagian lagi menunduk dalam rasa hormat. Mereka menjelaskan situasi dengan suara bergetar. Namun ketika Novia membuka berkas laporan, narator melihat sesuatu pada wajahnya. Sebuah ketajaman yang jauh dari kelembutan biasanya. Ia menemukan pola. Ia menemukan celah manipulasi. Ada transaksi yang tidak seharusnya terjadi. Ada pengeluaran mencurigakan. Ada tanda tangan yang bukan miliknya, namun menggunakan namanya. Dan jejak itu mengarah pada satu nama yang membuat jantungnya merinding. Rian. Narator melihat bagaimana rahang Novia mengeras. Ada rasa sakit baru, namun juga kejelasan yang menenangkan. Untuk pertama kalinya sejak pengusiran itu, ia melihat kenyataan tanpa kabut. Krisis ini bukan sekadar masalah bisnis. Ini adalah serangan terakhir dari seseorang yang tidak rela kehilangan kendali. Dan kini hanya ada dua pilihan, diam dan menyaksikan warisan ayahnya hancur, atau bangkit dan mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya. Novia memilih bangkit. Momen itu menjadi titik balik keduanya. Kali ini bukan karena ia dipaksa, tetapi karena ia memilihnya sendiri. Narator merasakan aura berbeda di sekelilingnya saat ia berdiri dari kursi dan menutup berkas laporan. Tidak ada keraguan. Tidak ada rasa takut. Yang ada adalah tekad seorang pemimpin yang akhirnya siap merebut kembali hidupnya. Dan di luar jendela kantor, matahari pagi semakin tinggi, seolah menyambut kelahiran kembali seseorang yang dulu mereka remehkan. Langit sore mulai menggelap ketika Novia duduk sendirian di ruang kerjanya, ruang yang selama ini menjadi tempat ayahnya membangun mimpi, sekaligus tempat ia belajar tentang tanggung jawab dan keberanian. Meja itu terasa lebih berat dari biasanya. Berkas laporan masih terbuka, menampilkan bukti-bukti manipulasi yang tidak bisa disangkal lagi. Narator berdiri tepat di belakangnya, merasakan bagaimana setiap helai napas yang ia tarik membawa ketegangan yang makin menumpuk. Di luar ruangan, kantor bergerak gelisah seperti sarang semut yang terusik. Para karyawan berjalan cepat, telepon terus berdering, dan suara ketukan keyboard memenuhi udara seperti ritme perang. Tetapi di dalam ruangan Novia, suasana sebaliknya. Sunyi, pekat, sangat pribadi. Ia menatap satu dokumen paling penting. Dokumen yang menunjukkan transfer dana besar tanpa persetujuannya.
Dana yang dialihkan ke rekening perusahaan bayangan yang dikendalikan oleh seseorang yang hanya ia kenal terlalu baik. Ryan. Pria yang pernah ia panggil suami. Pria yang kini tidak hanya menghancurkan rumah tangga, tetapi juga mencoba meruntuhkan warisan yang ia lindungi selama ini. Narator memperhatikan bagaimana jemari Novia berhenti di atas meja. Tidak bergetar. Tidak ragu. Hanya diam yang mengeraskan keputusannya. Ia menekan tombol intercom, memanggil beberapa nama penting. Suaranya tenang, walau matanya menyala seperti bara yang akhirnya menemukan udara. Rapat dimulai beberapa menit kemudian. Para eksekutif duduk mengelilinginya. Sebagian mencoba menyembunyikan rasa takut, sebagian lagi menunggu instruksi. Ketika Novia menatap mereka satu persatu, tidak ada yang berani menghindari tatapannya. Narator melihat bagaimana aura kepemimpinan itu muncul, bukan dari nada tinggi, tetapi dari ketegasan yang tak bisa dibantah. Ia menjelaskan situasi perusahaan. Ia menunjukkan bukti-bukti. Ia menyampaikan rencana pemulihan. Suaranya mengalir jelas. Setiap kata menancap. Tidak ada yang menyangkal. Tidak ada yang membela Ryan. Semua mendengarkan dengan kesadaran bahwa pemimpin sejati akhirnya kembali mengambil posisi yang seharusnya tidak pernah ia lepaskan. Namun pertarungan itu belum selesai. Ketika rapat hampir berakhir, pintu ruangan tiba-tiba terbuka. Ryan muncul dengan wajah penuh emosi, didorong oleh keluarga yang percaya bahwa mereka masih punya kekuatan untuk menantang Novia. Narator merasakan ketegangan di dalam ruangan melonjak tajam seperti kawat baja yang ditarik paksa. Ryan menuduh Novia menjatuhkannya. Menuduhnya membalas dendam. Menuduhnya mencampuri urusan perusahaan yang ia anggap miliknya. Kata-katanya meluncur seperti pecahan kaca yang dilempar acak. Ibunya ikut bicara, melontarkan hinaan yang dibungkus kekhawatiran palsu. Ayahnya berdiri diam, tetapi sorot matanya menunjukkan kebingungan dan rasa malu yang semakin berat. Namun kali ini, Novia tidak diam. Ia berdiri dari kursinya. Tubuhnya tegak, seolah bebannya berubah menjadi tiang kekuatan. Ia menatap Ryan dengan jarak yang tak terbantahkan lagi. Narator merasakan udara berubah, seperti ruangan itu menjadi arena terakhir yang harus mereka hadapi sebelum semuanya berakhir. Novia menjelaskan bukti manipulasi yang dilakukan Ryan. Ia menunjukkan laporan keuangan yang ditandatangani tanpa izin. Ia memperlihatkan jejak digital yang mengarah langsung pada pria itu. Kata-katanya tidak keras, tetapi setiap kalimat adalah pukulan yang membuat Ryan kehilangan pijakan. Keluarganya membeku. Para eksekutif terdiam. Tidak ada ruang untuk menyangkal. Ryan mencoba tertawa, mencoba menyebut semua itu rekayasa. Namun tawanya terdengar patah. Ada ketakutan yang mulai merayap ke wajahnya. Ketakutan yang muncul ketika seseorang akhirnya menyadari bahwa perannya dalam hidup orang lain sudah habis masa berlakunya. Puncak emosional mencapai titiknya ketika Ryan berteriak, menyerang martabat Novia untuk terakhir kali. Namun Novia tidak bereaksi. Sebaliknya, ia membuka dokumen terakhir. Surat pemecatan. Legal. Resmi. Tidak terbantahkan. Ia menyerahkan surat itu ke meja. Dan untuk pertama kalinya, Ryan benar-benar terdiam. Narator melihat bagaimana dunia pria itu runtuh dalam keheningan yang lebih menusuk daripada teriakan. Tidak ada sorakan. Tidak ada tepuk tangan. Yang ada hanya kenyataan. Kehidupan Novia hancur oleh pria ini. Namun kali ini, dialah yang berdiri. Dialah yang bertahan. Dialah yang memutuskan garis akhir cerita mereka. Dan di momen itu, ruang rapat terasa seperti panggung akhir dari sebuah drama yang terlalu lama ditahan. Pertarungan jiwa telah selesai. Dan pemenangnya berdiri tanpa perlu merayakan kemenangan. Setelah surat pemecatan itu diletakkan di meja, ruangan seperti berhenti bergerak. Tidak ada lagi suara bantahan dari Ryan. Tidak ada suara protes dari keluarganya. Yang tersisa hanya sunyi yang menandai sebuah garis tegas antara masa lalu dan masa depan. Narator berdiri di belakang Novia, memperhatikan bagaimana perempuan itu menutup map berisi bukti kecurangan dengan gerakan perlahan,
seolah ingin mengubur semua yang pernah membebani hidupnya selama bertahun-tahun. Rian akhirnya melangkah mundur. Untuk pertama kalinya, gerakannya tidak menunjukkan dominasi. Ada goyah di lututnya, ada kebingungan di matanya, ada rasa sakit yang ia ciptakan sendiri. Ibunya mencoba meraih lengan putranya, tapi Rian menepis dengan kasar, seperti seseorang yang menolak menerima kenyataan dirinya yang runtuh. Ayahnya hanya menatap tanah, membiarkan sunyi menjadi penghakim yang paling jujur. Tanpa kata, mereka keluar dari ruangan. Pintu menutup pelan, menandai akhir dari satu bab yang selama ini mengurung Novia dalam pernikahan tak setara. Narator merasakan hembusan napas panjang keluar dari dada Novia. Bukan napas lega. Bukan pula napas putus asa. Itu napas seseorang yang akhirnya mengakui rasa sakitnya sendiri, setelah terlalu lama menahannya. Rapat dibubarkan. Para eksekutif memberi penghormatan singkat sebelum meninggalkan ruangan. Mereka melihat Novia dengan sorot baru, bukan sekadar sebagai pewaris, tetapi sebagai pemimpin yang memilih berdiri ketika segala sesuatu mendorongnya untuk jatuh. Ketika ruangan kembali kosong, Novia duduk sambil menautkan jemarinya. Narator melihat bagaimana bahunya sedikit merosot, seperti beban besar akhirnya turun dari tubuhnya, sekaligus meninggalkan rasa nyeri yang tertahan. Luka yang selama ini ia sembunyikan muncul ke permukaan, bukan untuk melemahkannya, tetapi untuk diakui sebelum ia bisa benar-benar bangkit. Ia menghabiskan beberapa jam berikutnya menandatangani dokumen pemulihan. Ia menghubungi unit legal, memerintahkan audit menyeluruh, dan memanggil kembali beberapa manajer lama yang pernah dipinggirkan oleh Rian. Setiap keputusan ia buat dengan ketelitian yang diwarnai kelelahan. Namun meski tubuhnya lelah, tekadnya tidak goyah. Warisan ayahnya bukan sekadar perusahaan. Itu adalah bukti bahwa kerja keras yang tulus akan bertahan bahkan ketika diserang oleh orang yang tidak mengetahui nilai sebenarnya. Malam datang perlahan. Lampu-lampu kantor mulai padam. Hanya ruang kerjanya yang tetap menyala. Di luar jendela, kota memantulkan cahaya kuning keemasan, seperti memberi isyarat bahwa hari itu, meski penuh pertarungan, tidak berakhir dalam kegelapan sepenuhnya. Narator melihat bagaimana Novia berdiri dari kursi dan berjalan ke arah jendela, menatap panorama yang membentang luas di bawah sana. Gedung-gedung tinggi tampak seperti saksi tak bernama dari perjalanan berat yang baru ia lalui. Ia menyentuh kaca dengan ujung jarinya, seolah memeriksa apakah dunia di luar sana masih bisa disentuh setelah semua luka ini. Dalam pantulan jendela, wajahnya tampak berubah. Masih ada jejak kelelahan, masih ada bayangan rasa sakit. Namun di antara itu semua ada sesuatu yang baru, ketenangan yang lahir dari keputusan yang benar meski menyakitkan. Krisis perusahaan tidak hilang begitu saja, tetapi arah sudah berubah. Ia telah mengambil alih. Ia telah mengembalikan kendali yang seharusnya ia miliki sejak awal. Dan di antara tumpukan laporan dan rasa lelah yang menekan dadanya, ada seberkas harapan kecil yang tumbuh pelan, seperti bunga liar di tengah reruntuhan. Narator memperhatikan bagaimana ia akhirnya mengambil mantel dan mematikan lampu ruangan. Lorong kantor terasa panjang, tetapi kali ini langkahnya tidak menandakan pengasingan, melainkan perjalanan pulang sebagai diri yang baru. Diri yang tidak lagi meminta diakui, tetapi berdiri dengan kekuatan yang telah ditempa oleh luka-luka paling dalam. Malam itu, ketika pintu lift tertutup dan membawa Novia turun ke lantai dasar, narator tahu satu hal dengan pasti. Pemulihan telah dimulai. Namun proses itu akan menagih sesuatu yang jauh lebih besar daripada kerja keras. Pemulihan itu akan meminta hatinya untuk sembuh. Pagi itu, kota masih setengah terbangun ketika Novia melangkah keluar dari gedung kantornya. Udara dingin menyambutnya dengan gigitan lembut. Namun ia menanggapinya dengan senyum kecil yang menghangatkan wajahnya. Narator berdiri di belakangnya, memperhatikan bagaimana setiap langkah Novia kini membawa ritme yang berbeda dari sebelumnya. Bukan terburu-buru, bukan tertekan, tetapi mantap, seperti seseorang yang sedang menulis bab baru hidupnya dengan hati yang lebih jernih. Beberapa bulan telah berlalu sejak malam pengusiran yang mengubah hidupnya. Perusahaan kini pulih dengan stabil, perlahan naik dari keterpurukan. Manajemen yang baru mulai bekerja sejalan,
Bukan saling menindih seperti masa ketika Rian mencoba membangun bayangannya sendiri di dalam struktur perusahaan. Dan karyawan-karyawan lama, yang dulu ragu untuk berharap, kini berdiri tegak dengan rasa bangga yang tumbuh dari kepercayaan yang kembali. Namun bab baru kehidupan Novia tidak hanya tentang perusahaan. Ini tentang dirinya. Narator memperhatikan bagaimana ia berjalan menyusuri trotoar menuju sebuah kafe kecil di sudut jalan. Tempat itu baru dibuka beberapa minggu lalu, dengan aroma kopi yang selalu tumpah keluar ke jalan setiap pagi. Novia memilih duduk di luar, membiarkan cahaya matahari menyentuh wajahnya. Ia memesan secangkir latte, bukan karena kebiasaan, tetapi karena aroma kacang panggangnya mengingatkannya pada masa kecil bersama ayahnya. Ia membuka buku catatan yang selalu ia bawa. Halaman-halaman sebelumnya penuh dengan strategi, perhitungan, dan jadwal rapat. Namun halaman hari itu berbeda. Narator melihat tulisan lembut mengalir perlahan, bukan rencana bisnis, tetapi rencana hidup. Daftar tempat yang ingin ia kunjungi. Hal-hal kecil yang ingin ia pelajari. Mimpi yang dulu ia kubur karena takut dianggap tidak penting. Beberapa nama tertulis di sana, termasuk nama ibunya yang tinggal di luar kota. Mereka sudah lama tidak berbicara dengan hati yang terbuka. Tidak pernah ada pertengkaran, tetapi jarak terbentuk akibat kehidupan Novia yang terlalu dipenuhi kewajiban. Kini, ia menuliskan niat untuk pulang. Bukan untuk mencari pelarian, tetapi untuk memberi ruang bagi damaiannya sendiri. Ketika ia menutup buku catatan itu, suara langkah kaki mendekat. Hadi muncul dengan setelan kerja yang lebih santai dari biasanya. Senyumnya lebar, namun matanya menyampaikan sesuatu yang lebih halus, rasa bangga yang tidak bisa ia sembunyikan. Ia duduk di seberang Novia, membicarakan perkembangan tim baru yang ia bentuk, membahas strategi kolaborasi perusahaan cabang, lalu menyinggung rencana liburan singkat untuk merayakan pemulihan perusahaan. Tibalah momen ketika Hadi berhenti bicara, menatap Novia lama. Ada jeda kecil yang membuat udara di sekitar mereka bergetar lembut. Namun percakapan tidak berubah menjadi pengakuan cinta atau drama romansa murah. Yang hadir justru rasa hormat yang dalam, penghormatan yang muncul dari perjalanan panjang yang mereka lalui bersama. Novia tersenyum, memahami apa yang ingin Hadi sampaikan namun belum ia ucapkan. Belum waktunya. Belum di bab ini. Ia masih menyembuhkan dirinya. Ia masih merajut hidupnya kembali. Narator melihat bagaimana ia memandang pria itu dengan kehangatan yang pelan namun nyata. Bukan cinta romantis yang meledak, tetapi benih hubungan manusia yang jujur, hubungan yang mungkin baru akan tumbuh ketika ia benar-benar siap membuka dirinya. Setelah Hadi pergi, Novia kembali duduk sendiri, menatap secangkir latte yang kini mulai mendingin. Langit cerah, angin lembut. Kota berdenyut dengan energi baru. Ia memejamkan mata sebentar, merasakan seluruh indranya menyerap kedamaian pagi itu. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia tidak merasa dikejar waktu, tidak merasa diuji, tidak merasa dinilai. Yang ia rasakan hanya satu hal, ruang. Ruang untuk kembali menjadi dirinya. Ruang untuk memulai hidup yang tidak dibangun dari ketakutan, tetapi dari pilihan. Narator melihat perempuan itu membuka matanya dan tersenyum pada dirinya sendiri. Senyum yang menyelesaikan bab lama dan membuka gerbang bab yang jauh lebih luas. Perjalanan hidupnya belum selesai. Namun untuk pertama kalinya, jalannya terasa miliknya sepenuhnya.